Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Eka Nintias Pandini dengan NIM P37326118014. Nama saya Mikael Fasib Nusyarif, NIM saya P37326118024. Saya Nusyabana Benda Mukti dengan NIM P37326118034. Dan saya Siti Rahima, NIM saya P37326118047. Selamat malam. Oke, Ibu Bapak, perkenalkan saya Fahas. Pada kesempatan kali ini saya menjadi terapis pada sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi ini istri saya nggak bisa berdiri sambil jalan. Nah, dia Tidak bisa berdiri dan berjalan. Untuk keluhan pada hari ini ada keluhan apa, Ibu? Ya nih mas, kaki saya lemas banget. Terus saya juga sering ngerasain nyeri di punggung saya. Terus kaki saya juga sering gatal mas, di kiri. Lemas di sebelah kiri dan kami di sebelah kiri. 2 tahun yang lalu juga pernah sempat kena polio, udah dibawa ke dokter juga. Sudah berkonsultasi dan pengobatan dengan dokter? Udah. Saya kan tanya kepada ibu atau bapak ya, Iya. bisa dijawab. Namanya? Bulan. 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 Tinggalnya di mana? Di kedua mas, Kedua. Tempat tanggal lahirnya? di Bekasi, Bekasi. 4 Oktober 4 Oktober. 1960. Umur? 40 tahun mas. Hobi terus sebelum terkena penyakit apakah ibu punya hobi? Saya sih di rumah aja sih mas, tapi di rumah juga kadang-kadang berkebun. 2 tahun yang lalu sudah sempat ke dokter ya? Iya. Pengobatan polionya ya? Iya. Oke. Nah, untuk saat ini saya mau periksa ibunya dulu untuk melihat. Oh iya, Iya. mohon izin ya Pak. Iya. Nah, saya mau lihat dari ini agak membungkuk ya Pak posisinya. Saya ingin melihat kakinya. Saya ingin membedakan kaki yang kanan dan sebelah kirinya. Mohon izin Ibu, saya buka celana Ibu. Saya lihat ya. Yes. Ini kalau kita lihat kaki yang sebelah kirinya ini lebih kecil dibandingkan yang sebelah kanannya ya. Oke. Saya tulis. Nah, Ibu. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan umum. Nah, pemeriksaan umum ini kita melihat dari kooperatif lidahnya pasien, kita lihat kesadaran dari pasien, kemudian kognitif pasien, lalu kita juga periksa tanda-tanda vital dari pasien, yaitu ada tekanan darah, nadi, dan pernafasan, serta suhu pasien dengan melalui palpasi saja nanti. Nah, kita langsung melakukan pemeriksaan pada pasien. Selamat pagi Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu. Tujuannya itu untuk mengetahui kondisi Ibu saat ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia Bapak. Pertama saya akan melakukan pengukuran tekanan darah ya Ibu, maaf ya. Saya angkat.
Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran nadi Ibu. Boleh ditahan Ibu. Nadi. Terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi kepada pasien. Ibu, selanjutnya akan melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu untuk melihat postur Ibu, kemudian melihat muka Ibu apakah Ibu sedia. Bentar ya Ibu. Baik. Ya, jadi setelah dilakukan inspeksi pada pasien didapatkan bahwa pada rang pasien itu sedikit fleksi yaitu atau mengalami sedikit kifosis, kemudian pada ekstremitas bawah yang bagian kiri mengalami sedikit atrofi. Melakukan pemeriksaan palpasi, akan mempalpasi bagian tumit yang sebelah kiri. Tidak ada odem di sini, dan di sebagian kanan juga tidak ada. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tonus. Ada belakang mas. Jantung, relax. Pemeriksaan tonus pada pergelangan kaki kita lakukan dengan cara kaki tangan di sini, kita pegangnya di sini, kita gerakkan 90 derajat. Dan lakukan dorsifleksi. Setelah itu kita palpasi bagian pinggul. Hadap ke sebelah sana. Kita akan melakukan palpasi pada bagian punggung, bungkung, sebelah. Di sini terdapat spasme pada muscle erector spine. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes sensorik pada ekstremitas atas, karena sebelumnya saya sudah melakukan pemeriksaan sensorik pada ekstremitas bawah. Baik Ibu, perkenalkan saya Kanitias Fisioterapy. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada kedua lengan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nanti ketika saya instruksikan, Ibu jadi nanti memejamkan mata, lalu nanti Ibu rasakan. Kalau emang Ibu merasakan, Ibu bilang terasa. Kalau tidak, Ibu diam saja ya. Ya, baik, mulai. Baik, kita mulai pemeriksaannya. Ibu boleh memejamkan mata. Maaf ya. Kita lakukan pemeriksaan berdasarkan daerah dermatom. Terasa. 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 Oke. Selanjutnya lengan yang sebelahnya. Ya, merem. Maksudnya pejamkan mata Ibu, ya. Terasa. 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 Oke, terima kasih Ibu. Iya.
mulai dari atas. Terasa? terasa, Apakah terasa? terasa, Apakah terasa? terasa, 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 Ini semakin lama. terasa, 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 terasa. Oke, baik Ibu. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan kita bisa mengetahui bahwa sensorik pada ekstremitas kedua ekstremitas ibu ini masih bagus. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada keseimbangan menggunakan berbalance scale. Pertama itu duduk ke berdiri. Oke, baik Ibu. Pertama kita akan melakukan duduk ke berdiri. Silakan berdiri Ibu. Oke, baik. Ya, berdiri tak bersangga dengan cara tutup mata. Berpegangan Ibu. Oke, silakan selanjutnya Ibu, kedua tangan Ibu ditaruh sini. Gerakannya seperti ini, bawah, atas selama 2 menit. Oke, baik Ibu. Oke, baik mulai. Baik Ibu, dipersilakan duduk. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dengan melihat perpindahan dari duduk, dari kursi ke bed. Oke, langsung saja. Ibu coba Ibu duduknya pindah dari kursi ke bed. Silakan Ibu. Oke, baik, cukup. Selanjutnya berdiri tak bersangga dengan cara tutup mata. Oke, baik Ibu, silakan untuk berdiri. Ya, silakan tutup mata Ibu. Tidak berpegangan Ibu. Oke, silakan rapatkan kakinya Ibu. Kan memeriksa melanjutkan berbalance scale-nya, meraih ke depan dengan tangan lurus secara penuh ya. Pertama, pasien posisikan lengannya itu 90 derajat ke depan. Lalu nanti akan meraih sebuah pulpen ini. Tapi jangan sampai kena. Oke. Kita mulai. Pertama, Ibu luruskan tangannya ke depan. Baik, raih pulpen yang punya saya ya, Bu. Oke, mulai. Baik, cukup. Selanjutnya, pasien mengambil objek dari lantai, dari posisi berdiri itu mengambil objeknya di lantai. Oke, Ibu ambil ini ya di lantai. Baik Ibu, silakan ambil barangnya di bawah. Aduh, nggak bisa Mbak. Oke, baik. Kita lanjut. Selanjutnya, Ibu melihat ke arah kipas angin. Ya, silakan. Oke, baik. Selanjutnya silakan Ibu berbalik ke belakang, di belakang Ibu, ke belakang Ibu. Oke, baik. Pada berbalance scale sendiri, ketika duduk ke berdiri, pasien sendiri terdapat nilai 2, yaitu dia mampu berdiri dengan support setelah beberapa kali percobaan. Lalu kedua itu ada berdiri tanpa bersangga. Nah, di sini pasien itu bisa berdiri, akan tetapi harus menggunakan sanggahan. Ketika dia tidak menggunakan sanggahan, maka
pasien sendiri itu akan terjatuh. Itu berarti dengan nilai 1 dia butuh beberapa kali untuk mencoba berdiri 30 detik tanpa penyangga. Duduk tanpa bersanggah tetapi kakinya itu tersanggah pada lantai. Nah, di sini pada pasien sendiri itu nilainya itu 2. 2 itu dia mampu duduk selama 30 detik. Selanjutnya, berdiri ke duduk. Di sini pada pasien sendiri berdiri ke duduknya itu duduk bisa mandiri, akan tetapi pada gerakan duduknya itu tidak terkontrol. Jadi dia itu susah untuk menyeimbangkannya. Karena pada sisi sebelah kirinya dia terdapat kelemahan otot. Selanjutnya ambulasi atau transfer. Biasanya transfer dari kursi ke bed atau dari bed ke kursi. Nah, di sini pada pasien sendiri ini dapat berpindah dengan aba-aba atau atau di bawah pengawasan terapi dengan mata tertutup. Nah, di sini pada pasien sendiri ini tidak mampu untuk mata tertutup selama 3 detik karena adanya kelemahan pada otot sebelah kiri, sehingga dapat menyebabkan adanya ketidakseimbangan pada pasiennya sendiri. Nah, berdiri tak bersanggah. Berdiri tak bersanggah dengan rapat ini pasien tidak mampu, sehingga pasien dapat terjatuh. Di sini membutuhkan bantuan posisi kedua kaki, lalu mampu berdiri juga sekitar 15 detik saja. Lalu selanjutnya meraih ke depan dengan lurus secara penuh. Nah, pada pasien sendiri dapat meraih tetapi dengan sebuah pengawasan atau nilainya itu biasanya 1. Nah, selanjutnya mengambil objek dari lantai dengan posisi berdiri. Nah, mengambil objek dari lantai ini pasien ini tidak bisa karena adanya kelemahan pada otot-otot lower extremity-nya. Lalu biasanya dia itu nilainya itu 0 atau tidak mampu mengambil sesuatu barang. Lalu selanjutnya yang ke-10 itu berbalik untuk ke belakang. Pada pasien sendiri berbalik ke belakangnya sendiri itu dengan nilai 1, dia itu membutuhkan pengawasan untuk berbalik. Sehingga kalau misalkan tidak dapat pengawasan, pasien ini akan terjatuh. Lalu berbalik 360 derajat, dia mampu berputar, akan tetapi harus ada pengawasan dan dipandu, dan nilainya sendiri itu 1. Lalu menempatkan kaki bergantian pada lantai dengan posisi berdiri tanpa penyangga. Lalu ini tidak bisa, mohon maaf, karena dia akan terjatuh atau nilainya 0. Selanjutnya berdiri dengan 1 kaki. Nah, pasien ini tidak dilakukan karena dia ini kehilangan keseimbangan ketika menempatkan berdiri. Nah, berdiri dengan 1 kaki di mana pasien ini tidak dites juga karena tidak mampu dan membutuhkan bantuan agar tidak jatuh. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes koordinasi dari pasien, yaitu apakah koordinasi dari pasien ini masih baik atau mengalami gangguan. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan yaitu hand to nose, kemudian hand to hand, dan hand to hand dengan tangan pasien sendiri. Nah, Ibu selanjutnya Ibu ikuti gerakan saya. Jadi nanti Ibu pegang hidung Ibu, kemudian sentuh jari telunjuk saya seperti ini ya. Nah, kita lakukan. Baik, Ibu. Oke, sentuh jari saya. Ya. Ya. Oke, cukup, Ibu. Kemudian selanjutnya Ibu tangan Ibu keduanya ditaruh atas, kemudian nanti sentuh jari telunjuk saya ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke. Ya. 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 Nah, cukup, Bu. Selanjutnya Ibu lakukan, jadi tangan jari telunjuk Ibu yang pertama dan jari telunjuk Ibu yang kedua ini di pertengahan ya. Ya. Ibu. Nah. Ya. 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 Cukup.
Baik, untuk analisis dari kemampuan fungsional pasien di sini adalah pasien masih mengalami kesulitan dalam berdiri stabil. Jadi karena kesulitan berdiri stabilnya pasien ini, pasien mengalami kesulitan dalam berjalan, baik itu untuk toileting, dressing, ataupun kemudian dia juga mengalami kesulitan dalam transfer dari tempat tidur ke kursi roda ataupun dari kursi roda ke tempat tidur. Jadi pasien masih membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan hal tersebut. Melakukan pemeriksaan ROM. Pemeriksaan ROM itu dilihat dari spinal iliaka. Kita mencari spinal iliaka dulu, mencari titik. Tarik nafas. Tarik nafas dalam. Agak ya. Udah. Nah, nanti kamu gini tengkorak gitu ya, tengkoraknya apa sebisa mungkin. Sebentar, dari awal dulu, dari awal. Nanti ikut abang saya ya. 1, 2, 3. Udah, sebiasa lagi. Kita hitung dari sininya. Di sini cuma sampai 55. Kita akan melanjutkan yaitu pemeriksaan pada pasien, pemeriksaan spesifik menggunakan manual muscle testing. Itu buat kekuatan ototnya dia. Kita akan memeriksa pada fleksi hipnya pertama. Oke, sekarang akan melakukan pada fleksi hip. Pertama, badan pasien itu agak condong ke belakang sedikit. Lalu tangannya bisa menahan pada bednya agar menjaga kestabilisasian badannya itu sendiri. Oke, mari kita mulai. Pertama, ibu agak condongkan badannya sedikit ke belakang, lalu bisa menahan di bednya. Lalu tangan terapis pada pahanya sendiri, nah, pada bagian distal paha dan bagian proksimal pada lutut. Nah, dari sini sedikit agak sedikit diberi tahanan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Angkat ke atas ya, Bu. Oke. Sekarang Ibu mencoba untuk pada lutut Ibu, pada paha Ibu, mohon maaf, dikatasin. Oke, menepuk ke atas. Oke, sekarang coba ya, Bu. Oke. Baik, cukup. Oke, baik Ibu. Pertama, posisi badan Ibu agak sedikit cenderung ke belakang. Lalu tangannya boleh ditahan di bed untuk menstabilisasi kakinya itu. Lalu kita akan memeriksa kekuatan otot pada otot paha Ibu. Oke, kita mulai saja ya, Bu. Pertama, kaki Ibu diluruskan seperti ini. Oke. Nah, lalu nanti saya akan sedikit memberikan tahanan. Paham? Baik. Kita mulai ya, Bu. Oke, Ibu, sekarang Ibu mencoba untuk melakukan sendiri ya, Bu. Oke. Ya, terus. Oke, baik. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan pada ankle-nya sendiri dengan dorsifleksi ankle. Pertama, kita harus memposisikan pasien duduk. Saat duduk, pastikan pasien sendiri duduknya dengan cara menggantung. Lalu kita akan memeriksa pada ankle-nya sendiri. Oke, mulai ya. Pada dorsifleksi ankle. Selanjutnya, apakah Ibu bisa melakukan sendiri?
baik Bapak, selanjutnya saya akan membenarkan postur badan Bapak ya. Oke. Perlahan. Oke, cukup. Tahan posisi ini sebentar. Sebentar. Oke, tahan ya Pak. Oke, sip. Oke, tahan ya Pak, tahan posisi sini ya Pak. Oke, tahan. Tahan. Oke, cukup Pak. Oke, istirahat sebentar. Saya mulai lagi Pak. Oke, perlahan. Oke. Tanpa. Oke, cukup Pak. Oke, selanjutnya saya akan men-stretch otot-otot dari quadricep sebelah kiri. Nah, ini maaf, bisa dimulihkan. Oke, posisi lurus, kaki seperti ini. Relax ya Pak. Oke, di atas seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Oke. Selanjutnya saya akan men-stretching otot-otot dari hamstring ya. Lemas Pak, lemas. Isi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Next. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sekali lagi Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita latihan untuk penguatan tibialis anterior. Oke, saya akan bantu dulu gerakannya Pak. Gerakan awal seperti ini. Oke. Bisa dipahami Pak? Ini Bapak bisa lakukan sendiri. Pelan turun, naik, pelan, naik. Oke, bagus. Ini Pak, ini sekarang pelan, naik, turun. Oke. Oke, selanjutnya Bapak angkat kaki Bapak ke atas ya. Saya akan contohkan gerakannya seperti ini. Diturunkannya secara perlahan ya. Paham? Tiga, dua, satu,
lagi. Mari. Oke. Matiin layar.